Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ramadhani dari kelas D4 PM3B. Di sini saya eh, ingin mempresentasikan hasil dari simulasi view bending pada ANSYS di modul statik struktural di mata kuliah analisis multifisik. Materi pembahasan yang dibahas kali ini adalah geometri, yang kedua ada material, ada kontak dan boundary condition, ada meshing dan hasil. Apa yang dimaksud dengan geometri? Yang dimaksud di sini geometri adalah ya, ukuran dari suatu material yang kita uji. Nanti ada di bab pembahasan. Kemudian material. Nanti di sini isinya apa material yang kita gunakan, lalu bagaimana sifat material tersebut. Terus ada kontak dan boundary condition. Nah, di mana di V-bending kan ada yang namanya kontak itu baik antara si Puts sama si D, baik antara si Plat sama si Puts maupun si D sama si Plat. Kemudian ada meshing, itu meshingnya bagaimana, nilai elemennya berapa, pakainya meshing apa, dan juga hasil. Lalu ini ada di latar belakang proses pembentukan logam merupakan salah satu yang proses yang sangat penting dalam industri manufaktur. Salah satu yang banyak digunakan yaitu proses V-bending, yaitu proses pembentukan plat logam dengan menggunakan push dan di berbentuk V. Hasil dari V-bending ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pada empat yang pertama ada material, ada gaya tekan, ada geometri push dan dia, ada kondisi kontak dan gesekan. Yang pertama ada material plat. Di sini yang dimaksud material plat itu sifat dari materialnya, apa itu materialnya gitu. Ibaratnya kita misalnya pakai aluminium sama stainless tentu berbeda sifat-sifatnya sama ibaratnya yield strength-nya sama sifat-sifat dari suatu materialnya kayak gitu. Gaya tekan juga mempengaruhi geometri push dan dia dan juga kondisi gesekan. Semisal kita pakai material si A dengan sifat material si A tersebut. Tentunya walaupun gaya tekannya, geometri persamaan dia, kondisi kontak dan gesekannya itu sama, kita pasti hasilnya berbeda. Maksudnya di sini yang berbeda itu bukan hasil dari V-bending. Kalau V-bending sama, misal kayak sudut apanya, tapi hasil dari si deformasinya, si tegangannya dan si regangannya itu berbeda. Misal kita pakai material yang pertama aluminium, yang kedua terus pakai stainless. Nah, itu walaupun kita pakai gaya tekan geometri dan ininya sama, tentu hasilnya sangat berbeda. Itu dipengaruhi juga. Kemudian ini gaya tekan juga sama mempengaruhi, misalnya kita walaupun pakai material yang sama, misalnya pakai aluminium, terus gaya tekannya berbeda, walaupun ini si putih sama dianya sama, kondisi sama kontaknya sama, tapi itu mempengaruhi hasil deformasi tegangan dan regangan karena gaya tekan ini. Dan semuanya juga mempengaruhi geometri dan juga kondisi kontak dan gesekannya seperti itu. Nah, simulasi ini tujuannya itu tadi memperkirakan deformasi, tegangan, dan regangan yang terjadi selama proses pembentukan. Ini geometri. Ini geometri dari objek yang kita simulasikan, yang dimana ini ada tiga geometri. Ini sebagai D, ini sebagai plat, yang ini sebagai push. Tetapi yang kita analisis itu di deformasi tegangan dan regangannya cuma pada platnya aja. Nah, ini ukuran platnya 130 mm, panjangnya, lebarnya 30 mm, dan juga ini tebalnya 2 mm. Ini ada penjelasan-penjelasan tadi material, ada kontak boundary, ada meshing, dan juga geometri. Nah, pertama ada material. Ini material yang digunakan pada plat, ini aluminium alloy. Kemudian material pada push dia pakainya structural steel. Nanti di sini akan dijelaskan juga nanti di pas simulasi sifat-sifat dari suatu materialnya, baik dari aluminium alloy maupun dari structural steel. Nah, kemudian ini di kontak boundary, kontak antara push plat diset sebagai raw, kontak antara plat dan dia diset sebagai bonded, push diberi detachment ke bawah sebesar 22 mm atau transisional kalau dalam simulasi ANSYS. Ini dia ditumpu di bagian bawah fixed sebagai penahanan. Ini maksud raw, bonded, dan transisional dan fixed ini
Si rog ini, si kontak antara push yang di atas itu push sama plat itu dia bergerak bergerak ke bawah. Nah, ini eh, jadi si material rog ini bukan ini diset sebagai rog itu supaya si ketika ada dorongan ini si plat ikut bergerak bergerak ikut nggak ibaratnya nggak ikut kedorong. Terus ada kontak plat dan D. Jadi si D ini penyangga terus plat. Nah, ini kenapa harus di setting bonded? Kalau di settingnya rog lagi itu ikut bergerak platnya ke bawah. Jadi ini V bending, ini misal V bending. Jadi si platnya ikut ke bawah ke sini. Sini jadi. Nah, kalau kita pakai bonded itu si yang di ke bawah itu cuma di pas VP-nya aja. Seperti itu. Terus ini push diberi displacement ke bawah sebesar 22 mm. Ini transisional. Nanti kita jelasin di simulasi. Ini dia ditunggu sebagian bawah fixed. Lalu ada meshing. Meshing dilakukan menggunakan meshing di ANSYS. Nanti untuk nilai elemennya dan meshnya bagaimana kita jelasin di simulasi. Ukuran elemen tidak ditentukan secara lokal, terutama pada area kontak antara push dan plat tadi ya. Jadi pengaturan meshing bertujuan meningkatkan akurasi hasil dagangan dan renggang deformasi. Kemudian ada geometri. Ini plat panjang tadi 130 mm, lebarnya 30 mm, dan tebalnya 2 mm. Sedangkan push dan D berbentuk V, ini V. Ya, ini kemudian lanjut di hasil komponen. Ini yang dicari tadi data deformasi, tegangan dan regangan. Yang artinya perpindahan, gaya persantunan perubahan ras, tentang ukuran, informasi bisa mm, bisa meter, tangan dagangan bisa MPa, bisa pascal, megapascal, ini tambah satuan. Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti saya lebih jelasin di apa namanya di simulasi ANSYS-nya. Saya akan jelasin lebih lanjut. Si apa namanya simulasinya ini geometrinya ini ada push ada dia ada material ini material tadi yang disebutin ini pakai aluminium ini pakai struktural steel ini pakai struktural steel ini ada tabel-tabelnya tuh ini sifat-sifat dari materialnya kemudian ini ada aluminium alloy juga sifat-sifat dari material yang kita uji juga langsung ke ini ke kontak aja ini kontaknya bonded ya makanya sesuai yang saya sudah jelasin tadi di presentasi si apa namanya ini tetap nggak bergerak ikut ke bawah kalau kita pakainya rod si ini nanti ikut ke bawah di sini jadi ini keadaan tetap ini kontak dari rodnya si plat sama si dindingnya ini penahanannya si fikisnya ada di bawah dari D-nya kemudian transisionalnya dari ini ke bawah dari atas ke bawah ini sumbu ya ke bawah. Terus ini meshnya pakai 3 body sekaligus, baik di push ini plat sama si push sama si dionya ini sama nilainya 9,1168. Ada analisis settingnya 44 detik. Nah ini joins ini 1/1 milimeter itu per 1 detik. Jadi waktunya turunnya 1 detik per 1 milimeter ini. Tapi ini jaraknya 22. Nah, settingnya kayak gini. Kembali ke ibaratnya 22 naik lagi ke atas. Ini ada hasilnya, ada total deformasi, ada evolution stress dan evolution stress. Ini apa namanya hasil dari simulasinya ini deformasi 19,504 mm. Terus ada elastic strain-nya 0,02539. Ada stresnya 144,04. Nah, ini masih terbilang cukup aman ya. Karena nilai listrik dari material aluminium masih di atas nilainya dari 144. Kita coba jalanin simulasinya. Nah, seperti ini. Ke bawah, tarik lagi ke atas. Ini juga sama seperti itu.
yang strength. Kita coba geser materialnya, kita coba ini sih sama. Jadi yang paling banyak perubahannya untuk di pas bagian ini ya, kalau di pinggir-pinggirnya, di samping-samping si ininya aman. Sama stres juga hampir sama. Si stresnya ini bagian tengah ya yang paling kena di bagian tengah si ininya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.